Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan kita kaitannya dengan pembelian material. Kalau minggu lalu saya sampaikan beberapa dasar atau beberapa teori yang mendasari di dalam pemilihan material. Untuk hari ini kita akan melihat kasus-kasus tentang pemilihan material. Sebagai pengantar, Anda bisa lihat slide ini kaitannya dengan eh, sayap pada pesawat terbang. Kalau Anda perhatikan ini ada 5 gambar ya, 5 gambar yang paling atas. Ini berarti pesawat yang memenuhi seluruh unsur-unsur yang diperlukan untuk persyaratan desainnya. Misal di sini dikatakan stiff, kemudian strong, kemudian tangguh dan ringan. Jadi ada 4 kategori di sini yang dikunci. Nanti ini menjadi constraint kita yang tidak bisa ditawar. Nilai ini harus terpenuhi, ya. Sehingga kalau misalnya keempat unsur ini terpenuhi, maka kita mengatakan bahwasanya persyaratan desain dari sayap pesawat ini dikatakan baik. Kemudian kalau kita lihat pada gambar di bawahnya, ini terjadi defleksi yang cukup besar. Nah, defleksi yang cukup besar ini mengindikasikan bahwasanya material ini tidak terlalu kaku. Ya, sayapnya, material yang digunakan ini tidak kaku. Sehingga untuk mengatasinya, maka dipilihlah nilai modulus elastisitas yang paling besar. Kemudian pada gambar berikutnya, ini sayapnya ini tidak cukup kuat ya, tidak cukup kuat sehingga apa? Sehingga sayapnya mengalami deformasi hingga plastis. Sehingga ini mengakibatkan fungsi dari sayap pesawat itu akan hilang. Nah, kalau misalnya ini tidak cukup kuat, maka yang bisa dilakukan adalah kita meningkatkan kekuatan materialnya. Kemudian gambar berikutnya, ini sayapnya patah. Nah, ini sayap ini patah mengindikasikan pada saat terjadi impact, material itu tidak kuat menanggung beban kejut yang diterima ketika roda bersinggungan dengan lapangan atau dengan apa itu bandara, sehingga ini menyebabkan patah. Kalau ini patah, ini berarti mengindikasikan ketangguhannya ini tidak cukup kuat. Ya. Kalau ketangguhan tidak cukup kuat, maka yang kita lakukan adalah dengan memperbesar nilai kiwansinya. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan sayap di sebelah kanan dan sebelah kiri ini terlalu berat. Sehingga apa? Kalau ini terlalu berat, risikonya adalah pesawat akan menjadi sulit terbang. Kalaupun misalnya bisa terbang, maka energi yang harus dikeluarkan oleh pesawat ini sangat besar. Kalau energi yang dikeluarkan sangat besar, ini berarti implikasinya nanti di perhitungan secara ekonominya. Artinya bahan bakar yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar, otomatis rupiah yang harus dikeluarkan juga akan semakin besar. Nah, kalau ini terlalu besar, maka bisa diatasi dengan cara memilih material yang memiliki densitas paling rendah. Ya. Tetapi paling rendah itu bukan berarti semata-mata rendah densitasnya, tidak, tetapi harus dikompromikan antara keempat variabel tersebut, yaitu kekakuan, kemudian kekuatan, ketangguhan, dan bobot. Nah, tujuan dari sebuah desain itu adalah untuk meng-create atau membuat produk yang perform dengan fungsinya secara efektif, aman, kemudian biayanya itu juga bisa terjangkau. Jadi harus memenuhi unsur-unsur ini, berfungsi,
desain yang kita bangun aman untuk digunakan, kemudian harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, kalau kita perhatikan material-material itu, data-data material atau data desain ini diperoleh melalui pengujian-pengujian. Ada beberapa pengujian atau banyak sekali pengujian yang masing-masing juga sudah memiliki standar, maka data-data dari hasil pengujian itu kemudian dikumpulkan menjadi data-data uji. Ya, menjadi data-data uji, kemudian dilakukan secara analisa statistik sehingga akhirnya didapatlah desain data atau sifat-sifat material itu sendiri, mulai dari mechanical, electrical, kemudian pengaruh terhadap lingkungan, kemudian panasnya, thermal properties, dan masih banyak lagi. Nah, data-data desain ini nanti akan digunakan untuk sebagai material yang paling berpotensi digunakan dalam desain kita. Maka disinilah peran mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Ini juga beberapa waktu yang lalu sudah saya pernah sampaikan ya. Jadi peranan pemilihan material dan proses itu ada di sini ya, ada di sini. Itu sebagai material-material yang paling memiliki potensi untuk kita gunakan atau dalam bahasa kemarin kita sebut sebagai kandidat material. Kemudian kalau sudah kita dapatkan tipe-tipe material atau jenis material yang punya potensi untuk kita gunakan, maka ini harus dianalisis dari sisi ekonomi dan bisnis. Apakah material tersebut berbiaya tinggi, sehingga akan mengakibatkan produk menjadi mahal otomatis tidak bisa nanti semua orang memiliki, atau material yang kita gunakan itu secara ekonomi memang bernilai ekonomis, sehingga harganya itu bisa kita tekan serendah-rendahnya. Tentu ini yang kita harapkan. Kemudian dalam metodologi pemilihan material ini kita memiliki 4 tahapan. Kemarin juga sudah saya sampaikan dalam video maupun dalam artikel-artikel yang sudah saya share di Spada. Yang pertama adalah translasi. Apa itu translasi? Atau menerjemahkan dari kebutuhan desain itu menjadi persyaratan-persyaratan desain. Itu meliputi dari fungsinya, kemudian tujuan, kendala, dan variabel bebas. Nah, ini minggu lalu juga sudah saya sampaikan, nanti Anda bisa buka-buka kembali. Kemudian berikutnya ada screening atau penyaringan, artinya material-material yang tidak memenuhi kendala desain, ini kita keluarkan. Karena material begitu banyak, sehingga kita harus mampu memilih kandidat-kandidat material yang paling berpotensi untuk kita gunakan. Dengan demikian material-material yang kira-kira tidak memenuhi harus kita keluarkan. Ini namanya screening atau penyaringan. Kemudian yang berikutnya adalah pemeringkatan atau ranking. Material-material yang tadi sudah kita anggap memenuhi kendala desain, maka ini diurutkan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi tujuan desain. Misalnya begini, misalnya kalau sudah kita dapatkan 5 material, kemudian kita pengen material itu mana yang paling ringan, maka bisa kita urutkan mana material yang memiliki bobot paling ringan, mana yang memiliki densitas paling rendah, kemudian kita urutkan. Nah, nanti dari situ ranking yang sudah kita dapatkan ini akan menggambarkan mana material yang harus kita pilih. Tetapi bukan berarti bahwasanya material yang ada di nomor 1 itu kita pilih, tidak demikian. Karena apa? Nanti kita harus mengkaitkan dengan kendala desain yang lain. Nah, biasanya pemeringkatan ini nanti akan kita nyatakan dalam bentuk indeks material. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
nanti Anda bisa pelajari secara detail, itu ada di artikel yang ada di Sepada. Nanti Anda bisa lihat di sana. Kemudian yang terakhir adalah mencari informasi pendukung untuk kandidat material atau material-material kandidatnya. Artinya apa? Informasi pendukung itu bersumberkan dari bisa dari buku, bisa berupa dari jurnal, bisa juga dari pengalaman-pengalaman di lapangan. Apakah material itu ketika digunakan di lapangan itu memberikan performa itu seperti yang kita rancang. Nah, ini informasi-informasi pendukung seperti ini akan lebih detail kalau kita mempelajari teori dan analisa kegagalan. Karena di sana kita akan dapatkan perilaku-perilaku material ketika digunakan berhadapan dengan lingkungan, berhadapan dengan beban-beban yang beragam, maka mereka akan mengalami kegagalan itu dalam kondisi yang seperti apa. Nah, dari situ paling tidak akan memberikan kita gambaran dari perankingan material itu mana yang harus kita pilih. Nah, persyaratan desain tadi sudah saya sampaikan ada 4, tapi di sini saya tulis hanya ada 3 ya, itu fungsi, tujuan, kendala, dan variabel bebas. Kita ambil 3 ini karena memang 3 ini kata kuncinya ada di sini. Fungsi itu mengindikasikan bahwasanya apa sih fungsi komponen atau elemen mesin yang dirancang itu. Nah, misalnya perlu kita ketahui bahwasanya setiap komponen teknik itu memiliki satu bahkan bisa lebih fungsi. Misalnya mendukung beban, meneruskan panas, dan sebagainya. Kalau misalnya itu poros, maka poros itu memiliki 2 fungsi, tidak hanya mendukung beban, tetapi juga untuk penerus daya dan putaran. Sehingga apa? Sehingga fungsi dari elemen teknik ini lebih dari 1. Kemudian tujuan atau objektif, ini apa yang harus dimaksimalkan dan apa yang harus diminimalkan. Sehingga Pak, seorang desainer mesin maka harus mampu merumuskan tujuan, apakah dia punya target biayanya yang rendah, atau harganya dibuat serendah mungkin, atau kondisi komponen yang dirancang itu memiliki keamanan yang sangat tinggi. Sehingga nanti di dalam penentuan indeks material, maka kita nanti bisa menentukan mana yang harus dibuat maksimal dan mana yang harus dibuat minimal. Atau bisa juga tujuan desain ini meramu atau memformula, menggabungkan, mempertemukan, mengkombinasikan antara biaya yang rendah, bobot mesin yang ringan, serta aman. Bisa saja itu digabung semuanya. Kemudian ada kendala atau constraint, itu berarti persyaratan khusus apa yang harus dipenuhi. Artinya kondisi dari desain ini yang tidak boleh tidak terpenuhi. Artinya persyaratan khusus ini harus ada. Sehingga di sini dikatakan kendala itu adalah tujuan yang harus dicapai dengan menyelesaikan kendala-kendala desain yang ada. Misal dimensi tetap. Kalau dimensi tetap berarti ada yang dikunci itu adalah dimensinya. Sehingga kita hanya bisa bermain dari sisi material, kemudian juga bermain dari sisi desainnya. Atau komponen harus membawa beban tanpa gagal. Berarti apa di sini yang dikunci itu adalah kekuatan materialnya atau ketangguhan materialnya. Artinya ketika ada beban, baik itu beban dinamik maupun beban kejut, maka komponen yang kita rancang itu tidak akan mengalami kegagalan. Jadi kata kuncinya itu tidak boleh gagal. Kemudian bisa juga itu berfungsi pada rentang suhu tertentu. Artinya material yang kita persiapkan menjadi kandidat material, maka material tersebut harus mampu bekerja pada suhu tertentu, misalnya dari suhu 500 sampai 700.
maka harus memenuhi rentang suhu ini, tidak boleh di bawah 500 dan tidak boleh lebih dari suhu 700. Ini adalah persyaratan-persyaratan khusus atau dalam bahasa material selection ini dikatakan sebagai constraint. Nah, ini indeks material. Apa itu indeks material? Indeks material adalah sekelompok sifat material termasuk perhitungan biaya di dalamnya yang merupakan ukuran paling memenuhi persyaratan desain sebagai bahan untuk perbandingan material. Kemudian yang berikutnya, semakin tinggi nilai indeks material atau material index, maka material itu akan semakin baik. Nanti akan kita lihat kasusnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, formula atau format MI atau material index ini tergantung pada persyaratan fungsional dan persyaratan geometrik. Nah, ini beberapa minggu lalu juga sudah saya sampaikan persyaratan fungsional dan geometrik itu seperti apa. Tahapan di dalam menentukan indeks material, ini juga di depan tadi sudah saya sampaikan ada 4 tahapan, 3 tahapan, jadi yang variabel bebas ini tidak dimasukkan di sini. Jadi ada fungsi, ada tujuan, ada kendala. Kalau misalnya kita punya balok, maka balok itu apa yang dibutuhkan? Maka balok itu yang dibutuhkan misalnya kita fokus di meminimalkan bobotnya. Ya. Kendalanya apa? Kendala yang harus kita rumuskan bahwasannya balok tersebut harus cukup kaku, defleksinya itu tidak boleh terlalu besar. Sehingga apa? Sehingga kita akan mendapatkan indeks materialnya atau material indeksnya itu hubungan antara modulus elastisitas dengan densitas. Ya, jadi karena satu sisi kita menghendaki bobot mesin itu ringan, berarti ini berkaitan dengan densitas. Satu sisi kita menghendaki defleksi itu tidak terlalu tinggi, maka dibutuhkan modulus elastisitas yang sangat tinggi. Sehingga kita mendapatkan indeks materialnya itu sama dengan E pangkat setengah dibagi dengan rho. Nah, bagaimana cara untuk memperoleh indeks material ini? E pangkat setengah dibagi dengan rho. Silakan Anda buka di artikel yang sudah saya share. Nanti akan Anda bisa mendapatkan indeks material itu yang berbeda-beda, formulanya berbeda-beda tergantung dari tujuan dan kendala desain itu seperti apa. Kemudian indeks material itu adalah fungsi spesifik yang diperoleh dari persamaan desain yang hanya melibatkan sifat material yang dapat dipergunakan bersama dengan grafik pemilihan bahan. Nah, penentuan yang tadi kita sampaikan bahwasanya penentuan indeks material itu nanti akan kita gunakan dengan menggunakan diagram ASPI, ya. Nanti diagram-diagram korelasi antara dua sifat material satu dengan yang lain nanti bisa kita lihat di diagram-diagram yang sudah dibuat oleh ASPI. Nanti akan bisa kita pilih misalnya antara kekuatan dengan densitas, kemudian modulus elastisitas dengan densitas, dan sifat-sifat yang lain yang banyak sekali nanti akan kita tinjau secara sepintas. Nah, ini sebagai contoh misalnya, kita memiliki sebuah kolom. Nah, kolom atau batang kolom ini misalnya tidak terlalu panjang, kemudian juga densitasnya, defleksinya ketika mendapatkan gaya F ini juga tidak terlalu besar, maka kita bisa menentukan kekakuannya berapa.
kemudian massa dari batang balok itu berapa. Misal kita ambil massa baloknya adalah, atau bobotnya, bobot itu sama dengan M, massa ya, V dikalikan dengan rho-nya. Sehingga kita bisa dapatkan volume balok itu adalah C kalikan C, karena ini kebetulan memiliki dimensi yang sama, kemudian dikalikan dengan L-nya, itu adalah volume, kemudian dikalikan dengan rho. Rho adalah densitas dari batang kolom tersebut. Ya, itu cara untuk menghitung besaran massa atau bobot. Kemudian yang berikutnya, ini juga diharapkan kolom itu kaku sehingga nanti tidak terjadi buckling ataupun defleksi, maka di sini dituliskan F dibagi dengan C kuadrat ya, C kuadrat. Berarti ini rumus tegangan. Nah, kemudian F dibagi dengan C kuadrat atau F dibagi dengan luasan itu sama dengan E dikalikan dengan regangan dibagi dengan L. Nah, tegangan itu sendiri sama dengan E dibagi dengan regangan. Coba nanti Anda buka kembali di mata kuliah material teknik maupun mekanika kekuatan material. Anda akan mendapatkan kenapa persamaan ini ada. Kemudian untuk mengurangi parameter desain, ini C ya, maka material indeksnya atau M-nya itu sama dengan FL kuadrat dibagi dengan delta, kemudian dikalikan rho dibagi dengan E. Nah, rho dibagi dengan E ini adalah tujuan desain. Ya, adalah tujuan desain dengan meminimalkan nilai M ini. Jadi rho dibagi dengan E ini sudah merupakan bentuk yang akan kita cari dalam bentuk material indeks. Kemudian FL kuadrat dibagi dengan densitas, ini adalah spesifikasi dalam penerapan kolom tersebut. Sehingga apa? Sehingga dengan memaksimalkan performa indeks, jadi ini perlu kita ketahui ada namanya indeks material, ada indeks kinerja atau performance index. P itu sama dengan 1/M. Jadi kalau di rumus ini Anda lihat rho dibagi dengan E, maka P itu ini dibalik. E dibagi dengan rho. Sehingga apa? Sehingga nanti akan kita dapatkan balok yang memenuhi persyaratan desain tersebut. Kemudian akan kita lihat berikutnya. Ini balok, masih juga balok yang membawa beban F ini tanpa mengalami kegagalan dengan panjang awal itu adalah L. Ini juga masih sama dengan yang tadi, bahwasanya kekuatannya itu F itu sama dengan F dibagi dengan C kuadrat. Itu sama dengan tegangan file dibagi dengan N-nya. Kemudian massa dari balok tersebut ini juga rumusnya sama dengan yang tadi. Pada kolom itu sama dengan rho LC kuadrat. Kemudian kita akan lihat desain parameternya seperti apa. Maka M itu sama dengan FLN, kemudian dikalikan rho dibagi dengan tegangan file. Nah, ini rho dibagi dengan tegangan file ini yang disebut sebagai material index. Nah, material index ini nanti kita bisa minimize lagi untuk mendapatkan batang balok yang lebih ringan dan kuat. Nah, ini
indeks materialnya. Maka kalau ini dinyatakan dalam indeks performa, maka ini kita balik saja. Jadi tegangan F itu dibagi dengan densitas. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini yang mendapatkan pembebanan torsional, ya. Yang pertama pembebanannya adalah tekan, yang kedua adalah pembebanan tarik, dan yang berikutnya ini adalah torsional. Artinya sebuah batang silindrik ini akan mendapatkan pembebanan puntir, ya, sehingga harus mampu membawa atau menerima beban puntir dengan panjang poros itu adalah L. Masanya bisa kita hitung, ini VR kuadrat L dibagi dengan rho. VR kuadrat L itu adalah volume silindrisnya, kemudian dikalikan dengan rho adalah densitasnya. Maka ini adalah masanya. Kemudian untuk kekuatannya, maka tegangan file dibagi dengan N itu sama dengan 2 MT atau momen torsional dibagi dengan VR pangkat 3. Ini rumus ini sedikit berbeda dengan rumus pada mekanika kekuatan material. Formulanya beda, tetapi sebenarnya ini rumus ini sama saja. Ya, jadi kalau rumus ini kita turunkan, maka sebenarnya hasilnya akan sama dengan rumus-rumus waktu kita belajar puntiran pada mata kuliah mekanika kekuatan material. Sebenarnya sama, hanya bentuknya saja ini berbeda. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka kita akan mendapatkan material indeks itu ini ya, 2 akar Vn kalikan torsi pangkat 2/3 kalikan L, kemudian dikalikan rho dibagi tegangan file pangkat 2/3. Nah, yang kita warnai kuning ini yang disebut sebagai material indeks. Maka untuk mendapatkan performa yang semakin bagus, maka densitas dibagi dengan tegangan file ini kita minimalisir. Ya. Ini kita perkecil terus. Ya. Kemudian performa indeksnya tinggal kita balik. Jadi tegangan file pangkat 2/3 dibagi dengan rho. Oke. Nah, kemudian bagaimana penerapan dari indeks material yang sudah kita peroleh itu ke dalam diagram yang dibuat oleh ASPI. Nah, kita lihat di sini. Jadi, ini ada banyak material dibuat secara skematik. Ini ada kayu, kemudian ada polimer, ada steel, kemudian ada PMC, ada seramik. Kalau kita lihat, ini perbandingan dua sifat material. Yang arah mendatar ini yang disebut sebagai density, artinya semakin ke kanan berarti itu semakin berat. Kemudian yang sebelah, yang posisi Z, sumbu Z ini adalah kekuatannya. Artinya semakin ke atas, maka kekuatan filenya itu semakin tinggi. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya kita sudah dapatkan material indeksnya atau ini nanti dinyatakan dalam bentuk seperti ini, slope seperti ini adalah slope 1, kemudian ini adalah 3/2. Artinya kalau kita lihat yang garis warna hijau dulu, misalnya begini, ya. Artinya apa? Semakin ke atas, maka ini akan semakin baik ya. Semakin ke atas, maka performa dari material itu akan semakin baik. Demikian pula kalau misalnya yang warna biru ini. Nah, ini memiliki gradien yang berbeda, makanya ini kemiringannya juga berbeda ya. Sehingga apa? Sehingga warna biru ini kalau semakin ke atas, maka ini materialnya itu akan semakin bagus ya, atau semakin memenuhi persyaratan desain. Tetapi berulang kali saya sampaikan, nanti bukan berarti kita harus memilih material yang paling tinggi, tidak, tetapi nanti kita harus meninjau dari sisi
perhitungan-perhitungan ekonomis dan juga proses-proses manufakturingnya, sehingga tidak bisa serta-merta kita memilih yang memiliki indeks performa yang paling tinggi, tidak demikian. Tapi harus dipertimbangkan terhadap faktor-faktor yang lain. Kemudian kalau kita perhatikan dengan memaksimalkan indeks performa, ini jadi tegangan file pangkat 2/3 dibagi dengan rho, maka faktor-faktor lain yang diperlukan misalnya yang dikehendaki itu minimal kekuatan patahnya itu di atas 300 MPa. Kemudian di sana kita jumpai ada keramik dan kaca. Nah, masalahnya keramik dan kaca ini tidak memiliki ketangguhan yang besar atau kewansinya itu terlalu kecil. Sehingga apa? Sehingga meskipun memiliki kekuatan yang sangat tinggi, maka keramik dan gelas ini kita keluarkan. Ya, ini kita keluarkan sehingga akhirnya kita akan mendapatkan ini ya. Jadi ada CFRE, kemudian ada GFRE, ada aluminium, paduan aluminium, ada paduan titanium, ada juga ini baja 4340. Kemudian kalau kita lihat dari sisi densitas dari masing-masing material ini kita dapatkan ini untuk CFRE ini adalah 1,5, kemudian GFRE itu 2,0, paduan aluminium 2,8 dan seterusnya. Kemudian ini tegangan filenya untuk CFRE itu adalah ini ya 1140 dan seterusnya ini. Nah, ini semua memenuhi tegangan file karena ini di atas 300, ini di atas 300, hanya aluminium ini pas di angka 300. Kemudian performa indeksnya bagaimana? Nah, ini performa indeksnya kalau kemudian tegangan file ini 114, ini Anda masukkan ke sini, kemudian dipangkatkan 2/3 dibagi dengan 1,5, maka ini akan mendapatkan 73. Ya, 73 dan sebagainya sampai nilai ini kita peroleh semuanya. Nah, dari sini akan kita dapatkan bahwasanya semakin tinggi indeks performanya ini makin bagus. Nah, di awal disampaikan begitu. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian kita bisa menyatakan bahwasanya CFRE ini memiliki potensi untuk kita gunakan sebagai material pilihan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian kalau misalnya ini kita tinjau dari sisi hitung-hitungan secara ekonomis, ya, hitung-hitungan secara ekonomis, ini tetap material yang sama yang tadi, yang 5 kandidat sudah kita pilih, ini adalah indeks performanya juga sudah ada, dan ini sebelahnya, sebelah kanannya ini adalah biaya. Maka dari sisi biaya akan kita lihat, kalau misalnya kita kalikan indeks performa, dolarnya dikalikan dengan 100, maka ini kita dapatkan untuk CFRE 112, kemudian untuk baja ini 4340. Dengan demikian kalau dari sisi murah-murahan atau dari sisi ekonomis, maka CFRE ini tidak lagi menjadi pilihan kita, ya, tidak menjadi pilihan kita. Tetapi kalau dari sisi biaya, maka pilihan itu kita dapatkan pada baja 4340 karena ternyata ini memiliki harga yang paling murah. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan diskusikan lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.